Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita belajar hemostasis. Hemostasis itu adalah proses pembekuan darah di dalam tubuh kita. Nah, bicara tentang darah nih, ingat kan organ-organ darah itu yang paling umum, pasti kita kepikiran jantung. Nah, setelah jantung kita pasti kepikiran pembuluh darah. Oke? Nah, kali ini kita nggak akan ngebahas tentang si jantung ya, tapi kita akan ngebahas tentang si pembuluh darah. Karena hemostasis itu, pembekuan darah itu, dia bergantung pada pembuluh darah, oke? Jadi kita akan buka pertama anatomi si pembuluh darah. Nih, ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini kalau kita jabarkan gambarnya, maksudnya kita buka dia ke dalam bentuk anatomi, fisiologi, bentukannya kayak gini. Nah, ada pun lapisan-lapisan pada pembuluh darah, yaitu lapisan pertama itu ada sel endotel, sel yang warna pink. Lalu, setelah sel endotel yang warna oranye itu namanya kolagen. Ingat kan kolagen biasa sering disebut di iklan-iklan. Nah, ini kolagen. Nah, setelah kolagen itu ada otot polos, sel otot polos namanya. Nah, setelahnya itu membran eksternal. Setelah membran eksternal, barulah ada jaringan ekstravaskuler. Ekstra artinya tambahan ya, tambahan dari si vaskuler pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah sendiri itu ada yang pertama namanya trombosit atau platelet, oke? Itu bahasa Inggrisnya sih platelet, cuman aku bacanya bahasa Indonesia aja ya, platelet. Terserah kan baca apa. Kalau kata Google sih gini. Platelet. Nah, terus pasti ada neutrofil alias sel darah putih. Lalu ada fibrinogen. Oke, cukup tentang anatomi pembuluh darah. Sekarang kita masuk ke mekanisme hemostasis, alias mekanisme pembekuan darah. Jadi kita gambarkan misalnya ini ada seorang anak, anggap aja ini aku lari, ternyata aku ketemu batu, nggak sengaja kesandung, jatuh. Lutut aku berdarah. Nah, lutut aku berdarah, kalau kita pindahkan dia ke dalam si anatomi pembuluh darah, dia akan menyebabkan bentuk seperti ini. Bolong, ya bolong karena gesekan si batu atau gesekan aku ketika aku jatuh. Entah itu tanah, entah itu pasir, atau apapun, oke? Jadi, setelah aku jatuh, otomatis darah keluar karena ini bolong kan. Nah, ibarat pipa bocor deh. Tuh, keluar darahnya. Nah, setelah darah aku keluar, apa yang terjadi? Jadi, darah aku keluar, maka si dinding-dinding pembuluh darah ini, si sel endotel dan teman-temannya ini, dia akan mengaktifkan faktor-faktor pembekuan. Nah, ini faktor-faktor pembekuan. Yang warna biru itu adalah faktor pembekuan, oke? Nah, setelah terjadinya faktor pembekuan, apa yang terjadi selanjutnya? Jadi, pembuluh darah itu akan dirangsang oleh si faktor pembekuan, akan terjadi vasokonstriksil. Vasokonstriksil itu artinya penyempitan pembuluh darah. Dari kata vessel ya. Terus dari konstriksil, jadi penyempitan pembuluh darah. Nah, terjadi penyempitan pembuluh darah, otomatis platelet yang tadinya segede ini, jalannya sempit, otomatis ada lubang. Dia jatuh. Bukan jatuh sih, nyumbat lah gitu, nyangkut dia di sini. Nah, karena fungsi platelet itu kan sebagai faktor pembekuan darah. Nah, ini di sini dia bekerja. Jadi dia bekerja nyumbat di sini. Kalian bisa ngebayangin ini batako? Nah, jadi dia ibarat batako nutupin pagar yang bolong. Nah, setelah ada platelet, tapi kan ini udah nutupin. Nah, darah udah nggak keluar banyak nih, tapi masih bisa merembes. Nah, karena ibarat batako cuma disusun, juga dia kan goyang kan ya, nggak kokoh. Nah, disinilah fungsi si fibrinogen. Fibrinogen ini, dia akan menghasilkan yang namanya fibrin. Jadi, benang-benang fibrin ini berguna untuk saling mengikatkan si platelet. Nah, dia ngikatin si platelet, kita ibaratkan dengan semen yang memperkuat si batako. Oke? Ada tapinya tapi. Nih, fibrin ini dia nggak akan berfungsi alias nggak akan bekerja tanpa adanya dorongan dari trombin. Trombin juga nggak akan bekerja tanpa adanya protrombin. Jadi urutannya protrombin, trombin, fibrinogen, barulah menjadi fibrin. Oke, sekarang kita ibaratkan. Jadi ibaratnya platelet ini adalah batako. Batako disusun. Nah, fibrin sebagai semen. Nah, sedangkan trombin sebagai apa? Trombin sebagai orang tukang semen, alias pak tukang yang akan menyemen dari mereka. Jadi inilah
terjadinya penyumbatan, darah pun tidak keluar, oke? Lalu nanti di bagian sel yang ini, lapisan pembuluh darah, dia akan membentuk sel-sel baru. Jadi tertutuplah si otot-otot ini, jadi nggak ada lubang lagi karena selnya udah membentuk sel baru. Dan aku yang jatuh pun tadi ini, yang darinya kesakitan karena luka di lutut, sekarang udah senang, udah sembuh karena udah nggak kerasa sakit dan nggak mengeluarkan darah lagi. Oke? Sip, mengerti kan? Alhamdulillah. If I can lay down beside you, I would.